Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah konten terbaru kita yaitu S15 versus S15. Hore. Jadi akhirnya udah jadi S15 gue dan bisa keren. nantangin. Jadi sebelum Mods Battle, gue mau pemanasan dulu nantang dia nih. Ada beberapa challenge yang bisa kita lakuin antara kedua S15 ini. Dari challenge hot lap, drag race, segalanya. Segala aspek yang bisa kita challenge. Tapi mungkin rentang waktunya lama ya. Ya. Jadi kita bikin satu challenge, satu episode, jadi bisa detail, bisa seru challenge-nya, dan bisa bagus videonya. Nanti mungkin di akhir challenge-nya, di akhir semua challenge, kita bakal tentuin yang menang dapat apa. Oh iya. Dan pasti itu berhubungan sama mobil kita juga. Atau yang kalah harus ngapain? Harus ngapain. Dan untuk challenge sekarang karena mobil Dipo belum di dyno, jadi kita masih belum bisa ngelakuin challenge ekstrim. Nah, dyno itu juga akan masuk ke dalam challenge. Berapa HP mobil ini sama berapa mobil itu yang menarik sih, karena 2JZ versus RB26. Tapi ya mungkin kalau dyno, gue nggak megang sih. Nah, karena ini RB26 bakal kita dyno 3 hari lagi mungkin dari sekarang. Ya. Kenapa lu nggak pede kalau dyno? Karena standar. Nah, standar juga. Oh standar sih. Lu lebih 400 HP malah. 400 cc. Ya kita lihat ya ntar. Tapi untuk video kali ini kita bakal challenge murah-murahan parts modifikasi. Jadi challenge ini kita akan ngitung semua total modifikasi mobil gua dan mobil Dipo, mulai dari engine, eksterior, interior, undercarriage, dan juga powertrain, pokoknya semuanya dihitung. Dan nanti yang modifikasinya paling rendah value-nya itu yang menang. Jadi murah-murahan di sini. Dan dihitungnya dengan harga sekarang berarti. Dihitungnya dengan harga sekarang ketika barang yang sekarang kita pakai kalau dijual tuh berapa sekarang harga? NVP namanya. Dan di saat NVP. video ini di-syuting harganya. Saat video ini syuting. Dan kenapa harus kita buat challenge ini? Karena ngasih tahu informasi aja atau mengedukasi kalian berapa sih harga-harga parts, berapa sih naiknya harga parts. Karena kita akan jelasin juga Pas waktu kita mobil beli ini tuh investasi. Gitu. Nah, waktu kita beli sama harga sekarang itu berapa? Gampangnya gini deh, biar kalian tertarik ya. Mobil kita, pas kita beli tuh di bawah harga 500 juta kali ya. Sekitar 300-400. Sekarang harganya udah ada yang rekor kemarin jual 900 juta. Dan itu berlaku di parts-parts mobil yang kita pakai. Nah, So, siapa duluan yang hitung nih? kita sweet aja. Gue duluan ya. Mas nggak boleh dengar tapi. Oke. Tunggu dalam. Ntar di dalam baru seru tuh. Ntar terakhir baru Jadi kita kita nggak totalin. tahu siapa yang menang sampai diumumin. Gue pede lebih mahal sih. Kalau gue pede lebih murah. Karena Tapi kita lihat aja. Banyak yang gue custom sendiri nih mobil. RB26 Mas lebih mahal soalnya. Oh iya, mesin RB lebih mahal dari JZ. Oke, Udah deh. masuk dulu. Dadah. Jadi mobil gua ini sebenarnya udah lama jadinya. Kurang lebih udah 2 tahun dari 2018. Dan dari pas gua jadi itu sampai sekarang belum pernah gua bilang berapa total modifikasinya. Kenapa nggak gua bilang? Karena dari kemarin nggak pikiran aja karena ada mobil Dipo. Jadi sekarang ya waktu yang pas lah untuk sharing kalian berapa total modifikasi gua. Ya sekarang langsung aja kita hitung mulai dari eksterior. Ini gue udah hitung semuanya, semoga ini lengkap ya, harusnya sih lengkap. Pertama, kalau eksterior dari body kit gue pakai Rocket Bunny. Waktu itu gue beli harganya 50 juta kalau dihitung harga sekarang kali dolar 14.000. Dan ya sebenarnya hitungannya itu nggak begitu mahal karena body kit lain banyak lebih mahal. Dan ini juga Rocket Bunny-nya kan dari bumper depan, side skirt, fender, segalanya. Jadi ya hitungannya murah. Habis itu dry carbon diffusernya ini kita custom di Karyatama. Karena dry jadi enteng dan jadi mahal. Ini harganya 8 juta kalau misalnya kita beli ya, tapi ini kan endorse jadinya gratis. Thank you Karyatama. Habis itu juga kap mesin dry carbon. Ini di Karyatama juga bikinnya kalau dihitung itu kurang lebih 14 juta. And then lampu. Lampu ini lampu standar tapi dalamnya gue cat warna hitam dan gue ganti HID, LED, pokoknya udah warna putih semua. Kalau standar S15 tuh kuning semua, jadi kurang bagus. Dan untuk hasil modifikasi di lampu itu kurang lebih 5 juta habisnya. Dan bagian depan itu doang. Bagian tengah masih standar semua, spion standar. Sama, repaint. Habis pasang Rocket Bunny di repaint warna merah, itu kalau nggak salah habis sekitar 28 juta. Sebenarnya lebih dari itu. Karena kan gue ngecatnya berkali-kali, tapi yang dihitung pengecatan yang terakhir 28 juta. Dan ini dry carbon wing full textile. Jadi
dibikin di Karyatama juga. Harganya kalau dihitung-hitung sekitar 14 juta. Habis itu lampu belakang. Lampu belakang ini 3,6. Ini kalau nggak salah mereknya Dimax, nggak begitu mahal aftermarketnya, tapi jauh lebih bagus daripada lampu standar kayak yang Dipo pakai. Lebih gimana ya? Kelihatan kayak lebih modern gitu. Habis itu, oh di depan ada lagi. Ini hal kecil yang gue suka di mobil gue, yaitu cover di wiper. Bawahnya wiper ini karbon. Gue beli harganya 4 juta. Habis itu ada yang lupa hitung lagi, bonnet pin. Bonnet pin 2 juta, bonnet pin yang dipencet. Ya untuk eksterior itu aja. Dan totalnya untuk eksterior 123,6. Lumayan. Gue gak pernah expect sih kalau ditotalin bakal semahal ini. Habis itu kita lanjut ke kaki-kaki atau suspension. Yang pertama dari velg dulu, ini Work CR2P Extension. Waktu gue beli second dari Mas Kiki, harganya sekitar 50 juta. Tapi ini barang invest juga karena cuman ada 100 di dunia dan pasti kalau gue jual lagi harganya naik. Mungkin bisa gue jual di angka 60 atau 70 kali ya kalau ada yang mau. Nggak bakal gue jual juga sih. Habis itu BBK Altec XGD, ini kita custom made dan kita jual juga. Kalau kalian mau bisa beli di Altec di Stance Lab. Ini kita harga jualnya 44 juta. Habis itu ban depan harganya 5 juta, Advanova profil 19. Ini tebal banget bannya, jadi makanya mahal. Ban belakangnya juga lebih mahal. Ban belakang ini 7 juta. Kiri kanan ya. Dan kalau untuk kaki-kaki, bagian depan gue pakai IKEA Formula, kaki-kakinya harganya sekitar 20 juta kalau dihitung dolar sekarang. Habis itu knuckle juga gue udah pakai drop knuckle merek DW depan belakang, harganya 20 jutaan juga. Dan pakai Airsus, manajemennya pakai Airlift 3H. Dan untuk backnya gue pakai merek RBFT. Dan kalau ditotalin semua itu kurang lebih sekitar 50 juta. Dan berarti untuk suspension, untuk kaki-kaki nih, kurang lebih totalnya itu 192 juta. Wow, gue gak pernah ngitung sih. Ini kaget sih ngeliatnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke interior. Interior dikit yang kita modif, tapi totalnya bisa jadi lebih mahal. Nah untuk interior gue cuma ganti jok, harness, setir, sama nggak ada sih, sisanya cuma restorasi. Dan itu juga restorasi gue lakuin sendiri. Untuk Recaro-nya ini SPG harganya 50 juta kalau harga baru. Tapi karena gue belinya second, gue dapat 20 juta. Tapi karena di challenge ini kita harus ngitung harga yang barunya, harga sekarang, jadi ya udahlah. Ya pokoknya tips dari gue, kalau kalian nyari parts mobil itu nggak harus selamanya baru. Second nggak apa-apa, yang penting masih bagus. Habis itu Takata harness nih gue juga ganti, harganya 3 jutaan kalau nggak salah. And then Gauge Defy, gauge-nya ini harganya 3.350.000, tapi waktu itu endorse gratis. Dan terakhir Sparco steering wheel, ini gue juga pas beli mobilnya dapat setirnya, tapi karena kita harus hitung harganya jadi 4.750.000. So kalau interior ditotalin, totalnya 61.100.000. Tapi itu mahalnya karena joknya. Kalau misalnya dihitung harga second mungkin totalnya cuma 20-30an doang. Kita lanjut bagian yang paling menarik, yaitu bagian mesin. Ini yang lumayan beda banget sama mobil Dipo karena ini 2JZ mesinnya Supra. Kalau Dipo RB26 mesinnya GTR. Dan waktu itu gue beli 2JZ VVTi di harga 30-an, 36-38 juta. Tapi karena barangnya lagi langka banget JZ, jadi demand-nya tinggi, supply-nya makin dikit karena nggak diproduksi lagi. So, si equilibrium-nya tuh, titik equilibrium-nya, dia naik, harganya naik jadi 98 juta. Itu harga di Indonesia ya. Harganya yang tadinya gue beli 38 juta, sekarang 98 juta. So, ini sebuah investasi, tapi karena kita harus hitung harga sekarang, dihargainnya 98 juta. Habis itu juga ada turbo Garrett GT30, harganya 31 juta kalau baru. Dan untuk internal mesin gue masih standar semua, jadi nggak ada yang dihitung. Paling turbo sistemnya ini kayak piping, intercoolernya gitu-gitu, total ya 15 jutaan. Fuel system 5 juta, and then radiator Koyorat 7 juta. Sama untuk ECU-nya gue pakai Haltech Elite 2000. Waktu itu gue beli harganya 50 juta udah sama wiring. Jadi total untuk bagian mesin ini kurang lebih gue habis 206 juta. Tapi itu belum bagian powertrain. Powertrain tuh seperti gearbox, kopel gitu-gitunya.
Kalau gearbox gue pakai gearbox paling murah dari JZ, yaitu namanya W58, harga 8 juta. Clutch-nya gue pakai XD, clutch to coupling, harga 8 juta. Yang menarik di mobil gue di bagian belakang untuk gardan dan diferensialnya itu gue pakai merek GTR. Pas gue beli mobilnya udah dapet sih. Tapi harganya mahal banget, pas gue cek di eBay ternyata harganya 29 juta. Si kopelnya, bukan kopel, as rodanya atau drive shaftnya juga GTR. Itu kuat banget, buat drifting udah oke banget, harganya 16 juta. Dan kalau ditotalin untuk powertrain totalnya itu 61 juta, lumayan mahal. Dan untuk total semuanya, ntar gue tutup kamesin dulu baru gue hitung. Nah, untuk total dari semuanya, eksterior itu tadi kan 123 juta 600, suspension 196 juta, interior 61 100 juta, engine 206 juta, tapi engine mahal karena harganya kan naik. Untuk powertrain 61 juta, jadi kalau ditotalin semuanya, gue sangat-sangat shock. Gue gak pernah ngitung sebelumnya, ternyata totalnya itu 647 juta 700. Wow, angka yang lumayan gede. Tapi balik lagi gue ngingetin ini bukan suatu kesombongan atau gimana, ini juga paling 95% bokap gue yang bayarin. Gue cuma bayar dikit banget di mobil ini karena bokap gue dan bokap Dipo, kita benar-benar disupport banget untuk hobi kita selagi hobi kita masih positif. Jadi ya alhamdulillah banget disupport karena bokap juga tahu harga mobilnya ini naik terus, harga parts yang kita pakai juga naik terus. Jadi ya makanya kita disupport. Dan ini bukan suatu kesombongan juga karena ya emang ini hobi kita gitu. Kita pengen sharing doang berapa sih total harga modifikasi kita, dan totalnya untuk mobil gue 647 juta. Dan kalau gue lihat sih kayaknya mobil gue bakal lebih mahal dari mobil Dipo. Kita lihat aja Dipo kayak gimana. Video ini disponsori oleh Garasi Drift Merchandise, dan Garasi Drift Merchandise lagi ada promo beli baju dan hoodie yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Kalian bisa dapetin gantungan kunci secara gratis. Jadi kalau kalian beli satu baju dapat gantungan kunci ini, kalau beli hoodie dapat gantungan kunci ini. Dan promo ini berlaku dari tanggal 8, which is hari ini, sampai tanggal 12. So langsung aja cek deskripsi, ada link untuk ke Tokopedia dan juga Shopee dari Garasi Drift Merchandise. Sekarang giliran mobil ini, dan tadi gue nggak tahu Zico itu totalnya berapa. Cuma gue yakin banget mobil ini, mesin ini adalah build RB26 yang paling murah mungkin sedunia. Karena banyak ngakalin ya. Ternyata gue bisa bangun mobil dengan mesin RB26 dengan cross check yang nggak terlalu banyak. Sekarang kita hitung aja satu persatu mulai dari eksterior. Nah, di bagian eksterior ini ada body kit Vertex Edge yang full depan belakang kap mesin sampai paling belakang ada ductile Rocket Bunny. Nah, body kitnya ini harganya 50 juta full semuanya, dan ini karena di wrapping ya, bukan dicat, jadi bisa lebih hemat budget. Di wrapping itu total satu body dengan wrapping yang sangat bagus ini harganya 12 juta. Dan terakhir di belakang ada ductile Rocket Bunny yang harganya 3 juta. Jadi untuk bagian eksterior body itu total 65 juta. Nah, kita masuk ke bagian suspension. Bagian suspension ini yang paling lama gue ganti adalah coil overtain. Itu dari awal mobil ini ada. Itu harganya 20 juta. Dan kemarin kita pasangin Driftworks depan belakang dengan drop knuckle semuanya deh ya. Itu angle kit dan geometrinya udah korek banget, itu dengan harga 40 juta. Brakesnya nih Project New ya, ini Project New yang salah satu parts yang kita pasang pertama di Garasi Drift. Jadi awal-awal video Garasi Drift itu kita pasang ini, kalau kalian mau nonton aja, cari videonya, itu dengan harga 45 juta. Nah, velgnya ini harganya 32 juta dan bannya harganya 6 juta untuk keseluruhan. Velgnya sebenarnya bakal kita ganti pakai yang work, tapi sayangnya ban yang gue pesen belum datang. Nanti kalau udah datang bakal kita ganti. Jadi total suspension keseluruhan adalah 143 juta. Kaget gue, harganya mahal juga ya. Ya, sekarang kita masuk ke interior. Nah, di interior ini nggak terlalu banyak sih yang dirubah. Yang pertama yang paling kelihatan setirnya ini pakai grip Royal. Grip Royal ini harganya nggak begitu mahal, waktu itu beli 3 juta. Dan yang lumayan mahal adalah seatsnya. Ini adalah Recaro SPG
kalau misalnya beli dengan harga baru itu mahal banget. Kiri kanan itu bisa 50 juta, sama kayak di mobil Ziko sih. Cuma kebetulan waktu itu kita belinya rada murah karena kita ini second, tapi udah di restorasi. Ya tapi tetap yang dihitungkan harga pada saat ini dengan harga baru. Nah, yang terakhir adalah cuma kita pasang Gauge Arc ini. Ini fungsinya untuk nampilin semua data yang ada di ECU. Kita bisa pilih maksimal 4 data di sini, mulai dari water temp, oil press, dan lain-lain. Semua bisa ditampilin di sini. Total 40 data yang bisa ditampilin di sini, tapi cuma 4 data sekali satu halaman. Jadi bisa 40 halaman. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Makanya harganya lumayan mahal. Harganya 9 juta. Ini sebenarnya ada option yang bisa lebih murah. Kayak yang dulu gue pasang di AC itu bisa banyak kita taruh di sini tapi nggak clean. Dan kalau misalnya kita beli 40, karena ini bisa 40 data, kalau kita beli 40 mau ditaruh mana, dan pasti harganya jauh lebih mahal dari kita beli ini satu gitu. Jadi ini sangat efisien untuk kita pasang untuk monitoring mesin kita, apalagi yang udah engine swap. Nah, ngomong-ngomong soal engine, kita langsung aja lihat mesinnya. Ya, totalnya untuk interior 62 juta. Lumayan mahal juga ya. Sekarang kita cek, mungkin yang paling mahal nih dari aspek mobil ini adalah mesinnya. Ya, ini adalah mesin RB26 yang udah kita ubah jadi single turbo. Dan kalau harganya untuk RB26-nya ini, nah ini mesin yang cukup mahal sebenarnya. Karena ini cuma ada di Nissan GT-R, Skyline R32, R33, dan R34. Dan itu mobilnya aja sangat-sangat terbatas ya jumlahnya. Nggak kayak 2JZ. 2JZ itu banyak banget populasinya karena ada di Aristo dan ada di beberapa mobil lainnya. Jadi mesin ini harganya cukup mahal, tapi gue beli dengan harga 90 juta. 90 juta itu udah termasuk mungkin cukup sangat murah untuk Skyline GT-R yang bener-bener bukan mesin junkyard ya, tapi copotan dari mobil langsung yang ada di Indonesia, copotan. Jadi mobil nyala, ini mesinnya dicopot, dan ini nih R32. Nah, untuk parts lainnya gue rada nggak apal-apal banget. Nah, untuk rebuild-nya, karena ini mesin udah cukup tua ya, jadi mesti di rebuild. Itu kita nge-rebuild-nya dengan harga 30 juta, itu dengan ganti semuanya deh. Packing head, head start, ring piston, udah gitu ada metal, itu udah kita ganti semua, dan kurang lebih dapat harga segitu. Nah, karena gue belinya itu cuma blok sama head doang, atau yang biasa disebut long block, nggak dapat aksesoris lainnya, itu kita harus beli kayak semacam pompa power steering, pompa kompresor AC, alternator, bracket-bracketnya, puli-pulinya, dan lain-lainnya itu yang kita totalin dengan harga 20 juta, lumayan mahal. Tapi itu sedikit ngakalin juga karena kita pakai punya RB25. Kalau kita beli yang RB26 mungkin jauh lebih mahal lagi gitu. Puli-pulinya aja tuh beda sebenarnya, cuma ini rada ngakalin, dan alhamdulillah sih berhasil ya. Demi menghemat kita ngakalin. Semoga nggak kenapa-napa di kemudian hari tapi. Dan intake-nya, ini intake juga kita ngakalin. Kita pakai intake-nya RB25 dan perubahannya lumayan banyak. Tapi harganya jadinya murah. Yang kalau misalnya kita searching gitu, intake-nya si RB26 itu kan apa ya, ITB atau individual throttle body, itu harganya lumayan mahal. Dan kalau yang aftermarket yang dijadiin single throttle body juga harganya mahal, padahal cuma beda lubang baut doang. Jadi kita akalin aja si RB25 dengan harga 5 juta. Nah, turbonya nih, turbonya rada mahal. Turbonya kita pakai yang lebih gede daripada yang punya Ziko. Ini turbo GT35 Garrett. Ini bekas S14 gua dulu, dan karena belum baru banget dipakai lah ini turbonya, jadi masih sangat gres. Gua rasa cocok banget di mesin RB26. Jadi udah kita pasang aja turbo ini dengan harga yang cukup mahal sebenarnya. Turbo harganya 30 juta untuk saat ini. Dulu belinya lebih murah sih. Dan untuk turbo sistemnya dari mulai piping, intercooler, habis itu ada wastegate, ada blow off, itu kita custom atau kita beli juga dengan harga
15 juta. Nggak terlalu mahal karena banyak yang gue bikin sendiri kan, karena piping-pipingnya kalau kalian lihat video build mobil ini banyak yang kita custom gitu. Lanjut masuk ke exhaust system. Nah, exhaust system ini sebenarnya gue di endorse dari depan sampai belakang. Itu kita gratis. Tapi kalau misalnya dihargain kurang lebih dengan spek kayak gini, itu adalah 12 juta. Dan habis itu masuk ke fuel system. Fuel system dari belakang itu yang gue buat dengan hardline sampai depan, dengan injektornya, dengan bagian pumpnya, semuanya itu karena gue bikinnya kebanyakan sendiri, jadi nggak bayar jasa juga, itu cukup terjangkau. Dengan total 8 juta aja. By the way, sedikit info, gue belum pernah jelasin nih. Ininya, injektornya adalah punyanya R35. Jadi kita beli copotan mesin R35 daripada beli injektor baru itu terlalu mahal menurut gue. Jadi kita beli second lepasan dari R35. Jadi lumayan murah. Habis itu masuk ke radiator. Nah, radiator gue ini rada ngumpet di bawahnya bullhead. Ini lebih rapih, lebih clean jadi daripada punya Zico, walaupun banyak hal yang harus kita custom. Dan ternyata harganya 5 juta aja. Gue rasa ini lebih murah daripada radiator Koyo yang dipakai Zico. Gue lupa sih dia belinya berapa waktu itu. Habis itu semua mesin ini di manajemeni oleh Haltech Elite 1500. Kalau Zico kan 2500. Ini versi lebih murahnya yaitu 1500. Yang biasanya sih dipasang di 4 silinder, tapi bisa juga dipasang di 6 silinder kayak gini. Dengan harga Haltech Elite 1500 itu 30 jutaan. Dan Haltech sensornya nih, karena gue itu concern banget sama monitoring mesinnya, makanya tadi pasang Gachart. Itu gue pasang sensor lumayan banyak, dari mulai water temp, oil press, dan lain-lain deh. Banyak banget sensor dengan harga total 15 juta. Nah, sama kalau kalian lihat nih, banyak AN plumbing. Ini nih banyak banget sebenarnya, sampai di bawahnya si intake juga pakai AN plumbing. Itu alasannya supaya clean aja, supaya rapi. Karena mobil ini kan buat mods battle ya. Jadi gue lebih pengen engine bay-nya itu rapi banget. Jadi kita sedikit invest di AN dan nggak cuma rapi, karena ini lebih tahan lama daripada selang karet biasa. Jadinya kita pasang semua selang AN plumbing yang mencapai 10 juta. Lumayan juga untuk selang sebenarnya. Ya, cukup untuk mesin. Dengan total modifikasi di mesin dan mesinnya adalah lumayan 270 juta. 270 juta itu lumayan banget deh. Kaget gue pas ngitung. Jadi, tapi menurut gue ini worth it banget. Worth banget karena mesinnya ini akan semakin langka, mungkin harganya akan semakin mahal. Dan sebenarnya banyak parts dari mesin ini yang gue di endorse. Jadi sebenarnya gue nggak bayar segitu. Banyak yang kita dapat support dari brand-brand Indonesia maupun brand luar juga. Ya, cukup untuk mesin. Sekarang kita bahas powertrain. Tapi gue tutup dulu ini, titip lagi di kap mesin mobil Zico. Sekarang aspek terakhir yaitu powertrain. Powertrain di mobil ini nggak terlalu banyak yang dirubah ya. Yang pasti yang pertama adalah LSD, karena itu dari pertama kali mobil ini ada, LSD-nya udah kepasang. Itu sekitar 12 juta LSD-nya. Dan gearbox-nya sekarang pakai gearbox RB25 yang harganya mulai mahal sekarang. Sekitar 20 sampai 25 juta. Kita ambil yang paling mahal aja 25 juta. Habis itu terakhir adalah clutch atau kopling. Nah, koplingnya ini sedikit ngakalin karena kemarin gue nyari kopling RB25 sama RB26 itu sama ya koplingnya. Itu nggak dapet. Yang ada adalah kopling SR20 DET XD yang gue custom biar bisa masuk ke flywheelnya RB25. Cukup terjangkau jadinya, yaitu 8 juta. Dan total powertrain itu 45 juta. Nah, yang berarti kalau ditotalin lagi semuanya
Dari mulai body, suspension, interior, engine, powertrain itu totalnya 585 juta. Lumayan juga ya. Tapi gua rasa yang namanya hobi itu kita nggak bisa bilang kemahalan, karena bahkan banyak hobi yang jauh lebih mahal daripada hobi bangun mobil. Kita ambil aja contoh deh, hobi sepeda itu bisa sampai miliaran, bisa ratusan juta juga. Jadi apapun hobi kalian pasti ada investasi atau kita harus berkorban supaya kita bisa jalanin hobi tersebut. Dan gua rasa kalau di hobi kita bangun mobil ini jatuhnya lebih ke investasi, karena selain mobilnya harganya naik, parts-partsnya juga harganya bisa naik. Bahkan parts yang udah terpakai sekalipun harganya bisa naik. Sekarang kita bandingin aja sama mobil Ziko. Gue nggak tahu sih siapa yang bakal menang, tapi gue lumayan percaya diri kalau gue bisa menang gitu. Kita lihat. Berapa total mobil lu? Nggak boleh. Bareng ya, kasih lihat kamera tapi ya. Kasih lihat kamera apa kasih lihat lu nih? Oh, kamera udah pada tahu ya? Iya. 1, 2, 3. Gue menang. Ternyata bener kan feeling gue di awal, harganya lebih mahal. Tapi mungkin kalau misalnya pakai kurs yang kemarin pada saat gue bangun mobil gue lebih murah. Tapi mungkin kalau harganya nggak pakai harga asli, gue kan banyak yang endorse. Ya emang ini nggak banyak yang di endorse. Iya juga sih, cuma Di gue endorse Rocket Bunny 50 juta. gue ini banyak banget yang di endorse kok, dan banyak banget yang gue ngerjain sendiri, jadi murah banget. Ada ya. Custom sendiri. Jadi ya so-so lah, walaupun mau pakai kurs yang mana aja, gue Ya lebih murah. 1-0. Ya. Nggak apa-apa. Kalah murah-murahan tuh juga menurut gue nggak apa-apa gitu. Kalah murah-murahan adalah yang paling gentle menurut gue. Karena kalau laki-laki tuh lebih suka yang lebih murah biasanya. Enggak, itu ibu-ibu sih. Oh, ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Justru malah pride sih kalau misalnya barang yang kita pakai tuh mahal. Tapi bukan berarti barang yang lu pakai mahal itu bagus. Ya. Yang penting seleranya bagus juga. Tapi gue rasa sih ya, dengan harga segini nih masih worth banget buat mobil modifikasi yang udah se-ekstrim kita. Banyak banget modifikasi lain yang jauh lebih mahal dibanding kita. Walaupun murah mahal itu sebenarnya relatif ya, tergantung ini kita gimana. Nah, bagi kalian yang mau bangun mobil juga yang kayak garasi drift JDM gitu, kurang lebih ini bisa jadi gambaran kalian. Tapi juga ini kan kita pakai harga sekarang, nggak bisa jadi patokan juga, karena kalian bisa beli barang second dan juga barang yang lebih murah. Iya, atau kalian bisa kerjain sendiri, custom sendiri. Kayak Dipo lakuin. Murah, gitu. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di S15 versus S15 selanjutnya. Kita mau ngapain nih? Dyno dulu, abis ini kan gue mau dyno nih. Nah. Walaupun itu bukan jadi satu video, tapi ini masuk poin kita gimana? Ya udah, Siapa yang lebih kencang? Ya udah. Kenapa dia Gue takut pede banget sih. ya kalau dyno? Pokoknya inget ya, HP gue 321. 321. Ntar gue bilang Mas Sofi, Mas kencengin lagi dikit sampai 320 lebih. Ya udah. Baru gue turunin. Ntar gue dyno lagi. Oke, see you di next video. Keep driving safe and goodbye. goodbye.